Bangkit secara spiritual mirip seperti muncul ke permukaan air setelah menyelam dengan waktu yang lama. Tiba-tiba, kamu merasa terengah-engah, kekurangan nafas, dan ingin mencari udara segar dari kenyataan. Sementara orang lain terus berenang dalam kolam ilusi. Kebangkitan ini mengubah struktur keberadaanmu. Sejak saat itu, tidak ada jalan untuk kembali. Pintu di belakangmu lenyap, dan yang tersisa hanyalah jalan di depan. Dalam kebebasan yang baru ditemukan ini, kamu juga menemukan rasa terkurung. Rasa seperti berdiri di puncak gunung, menghirup udara segar sambil menatap ke bawah untuk melihat orang-orang yang kamu sayangi terjebak di lembah berlumpur. Mereka tampak puas, asyik dengan rutinitas sehari-hari, mencari kenyamanan, kekuasaan, dan ilusi kendali. Kamu pasti bertanya-tanya, apakah kebangkitan spiritual ini merupakan berkah atau beban? Mengapa saya mencari penemuan jati diri sedangkan orang lain puas dengan ketidaktahuan yang mereka pilih? Ini adalah perjalanan yang menantang, tapi yakinlah, perjalanan ini sepadan. Meskipun medannya mungkin berat, pemandangan yang kamu saksikan sungguh melampaui ekspektasi. Namun, sama seperti pengalaman transformatif lainnya, kebangkitan spiritual mempunyai efek samping. Efek sampingnya tidak baik, juga tidak buruk. Hari ini, kita akan mempelajari efek samping kebangkitan spiritual yang jarang diketahui. 1. Kamu bingung. Bayangkan ini, tiba-tiba kamu membuka mata setelah tenggelam dalam mimpi yang jelas. Dan untuk sesaat, semuanya hening. Kemudian, kenyataan membanjiri, menggantikan keheningan dengan pertanyaan dan pemikiran yang membingungkan. Pikiranmu mulai bertanya, apa yang baru saja terjadi? Apakah ini normal? Mengapa ini terjadi pada saya? Ini adalah labirin kebingungan. Dan ini adalah tempat di mana banyak dari kita menemukan diri kita setelah kebangkitan spiritual. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan di tengah kebingungan? Merasa bingung adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan hal itu berkembang menjadi panik atau pencarian yang obsesif. Meskipun kita tergoda untuk menemukan jawaban segera, terkadang kebijaksanaan paling mendalam datang dari duduk dengan hal-hal yang tidak diketahui. Ada pelajaran dalam kebingungan yang kamu alami. Ini seperti kabut yang memaksamu untuk memperlambat dan memperhatikan sekelilingmu. Daripada secara kompulsif mencari validasi eksternal, biarkan momen hening meresap ke dalam dirimu. Keheningan berfungsi sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih mendalam. Ini menghubungkanmu dengan keadaan yang tidak membutuhkan jawaban segera. Sebuah ruang di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Ketika kamu menenangkan kehebohan di pikiran, kamu menciptakan ruang bagi kebijaksanaan batinmu untuk berbicara. Jadi, meskipun wajar untuk mendapatkan kejelasan dari mencari referensi, ingatlah bahwa kompas utama ada di dalam dirimu. Kamu tidak selalu membutuhkan peta untuk menavigasi perairan kebangkitan spiritual. Terkadang, kamu hanya perlu diam dan membiarkan arus memandumu. Perjalananmu mungkin penuh dengan pertanyaan saat ini. Namun, pertanyaan-pertanyaan ini adalah petunjuk yang mendorongmu untuk menjelajahi lebih jauh dan lebih dalam. Daripada takut akan hal yang tidak diketahui, cobalah menerimanya. Keindahan dari kebangkitan spiritual adalah bahwa hal itu terus terbentang, menyingkapkan lapisan-lapisan yang bahkan tidak kamu sadari keberadaannya. Kebingungan bukanlah penghalang. Ini lebih seperti jalan memutar, jalan berkelok-kelok yang mungkin lebih panjang namun kaya akan pemandangan indah, yang mungkin kamu lewatkan jika jalannya lurus. Anggap saja ini sebagai ajakan untuk menggali lebih dalam, untuk mendengarkan lebih dekat,
dan untuk melatih tingkat kesabaran dan keterbukaan yang mungkin belum pernah kamu manfaatkan sebelumnya. 2. Kamu merasa terputus. Bayangkan kamu menemukan stasiun radio baru yang menyiarkan musik yang bergema jauh di dalam jiwamu. Namun saat kamu mendengarkannya, kamu menyadari bahwa stasiun lain sekarang berubah menjadi statis, terdistorsi, atau sama sekali tidak bersuara. Hal ini merangkum perasaan terputusnya hubungan yang seringkali muncul bersamaan dengan kebangkitan spiritual. Saat kamu semakin dekat dengan diri sejatimu, kamu mungkin menemukan bahwa lingkaran di sekitarmu mulai berubah. Interaksi dengan teman lama menjadi rumit. Kamu menemukan dirimu mundur ke dalam keheningan ketika sebelumnya kamu akan berinteraksi dengan bebas. Topik-topik yang dulu menarik perhatianmu kini terasa dangkal. Orang-orang yang menjadi jangkarmu di masa lalu tiba-tiba menjadi seperti bintang yang jauh. Masih terlihat, tetapi jauh. Prioritasmu berubah dengan cepat. Kebangkitan spiritual bisa terasa seperti kamu menghuni kulit baru. Dan tidak jarang, kamu merasa kesepian dalam fase transformatif ini. Kamu mungkin mendambakan obrolan dan koneksi yang bermakna, yang dapat mengisi ulang energi spiritualmu. Apa yang dapat kamu lakukan di tengah-tengah keterputusan? Merasa terputus bukanlah panggilan bagimu untuk kembali mengenakan kulit lamamu. Peluklah keunikan dirimu yang baru, meskipun itu membuat orang lain bingung atau merasa terasing. Perjalanan ini bukan tentang mereka, ini tentang kamu. Saat kamu berevolusi, kamu mungkin merasa sulit untuk tidak terpengaruh atau disakiti oleh mayoritas. Namun, penting untuk mengingat alasan kamu memulai perjalanan ini, untuk bersikap otentik pada diri sendiri. Masa keraguan dan kerentanan ini adalah masa yang sulit yang mengharuskanmu menjaga dirimu yang baru seperti tunas yang lembut. Terhubunglah dengan sekutu spiritual yang mendengarkanmu tanpa menghakimi, dan memberikan perlindungan bagi keyakinanmu yang sedang berkembang. Pilihlah tempat di mana hatimu merasa didengar, daripada tempat yang memaksamu untuk mengorbankan diri sendiri. Hal ini mirip seperti pohon muda di hutan yang dipenuhi pepohonan purba. Meskipun mereka mungkin lebih tinggi darimu, ingatlah bahwa kamu juga tumbuh dengan kecepatan dan arahmu sendiri. 3. Rasa sakit yang meningkat. Kebangkitan spiritual bukanlah tombol ajaib yang tiba-tiba menghilangkan ego dan memandikanmu dalam ketenangan abadi. Faktanya, kebangkitan spiritual berarti kamu akan mengalami lebih banyak rasa sakit. Mengapa demikian? Karena kebangkitan spiritual mengupas lapisan-lapisan ketidaktahuan. Ini seperti menekan saklar yang menyalakan lampu yang lebih terang di sebuah ruangan. Kini, kamu bisa melihat semuanya, bahkan debu dan noda yang selalu ada tetapi sebelumnya tidak terlihat. Kamu akan lebih mudah masuk ke dalam kondisi kesadaran yang lebih tinggi. Namun, kebiasaan sangat kuat, dan terkadang kamu akan kembali ke cara lama tanpa kamu sadari. Pada saat inilah perbedaannya menjadi terasa, dan kamu merasakan rasa sakit yang lebih dalam dari sebelumnya. Dalam keadaan belum sadar, kamu mungkin tidak menyadari dampak tindakanmu terhadap diri sendiri atau orang lain. Namun, begitu bangkit secara spiritual, setiap emosi, setiap interaksi membawa beban. Ini karena hubunganmu dengan diri sendiri serta dengan dunia di sekitarmu menjadi lebih intens. Ini bukan hanya tentang penderitaanmu. Kamu menjadi sangat sadar akan penderitaan orang lain dan bahkan penderitaan kolektif dunia. Indera kamu menjadi lebih tajam, lebih berempati dan lebih sensitif. Yang dulu merupakan produk sampingan, kini menjadi fitur utama dari dirimu. Meskipun kelihatannya berlawanan dengan intuisi, rasa sakit yang kamu rasakan sebenarnya merupakan indikator positif. Ini menunjukkan bahwa kamu sangat selaras dengan kehidupan.
Mencoba menghilangkan rasa sakit tidak akan berhasil. Jika kamu mencobanya, itu hanya akan kembali dengan intensitas yang lebih besar. Sebaliknya, temukan cara untuk mengekspresikan sensitivitas yang meningkat ini. Jika air mata keluar, biarkan mengalir. Jika teriakan muncul di dalam dirimu, keluarkanlah. Salurkan emosi ini ke dalam upaya kreatif, seperti menulis, melukis, atau berkebun. Membiarkan dirimu mengungkapkan rasa sakit bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Dengan memberikan jalan keluar bagi rasa sakit, kamu tidak sekedar melepaskannya. Kamu juga mengubahnya menjadi sesuatu yang indah atau bermakna. Anggap saja seperti katup pelepas tekanan. Jika tekanannya terlalu tinggi, kamu perlu mengeluarkannya sebagian untuk mencegah terjadinya ledakan. 4. Kamu mengalami krisis eksistensial. Perjalanan kebangkitan spiritual seringkali membawamu ke tahap yang membingungkan, yaitu krisis eksistensial. Tentu saja, istilah ini sering digunakan secara santai seperti kata-kata keren oleh banyak orang yang mempertanyakan keberadaan hidup mereka di dunia. Namun, ketika kamu benar-benar bangkit, pertanyaan tentang siapakah saya, mengapa saya hidup, atau apa tujuan hidup saya, tidak lagi menjadi teka-teki yang menggerogoti dari dalam. Identitas lamamu bagaikan jaket yang tiba-tiba terasa terlalu ketat atau terlalu longgar. Kamu tidak yakin berapa ukuran barumu. Kamu terjebak dalam ketidakpastian, tidak dapat terhubung dengan dirimu yang lama, tetapi juga tidak yakin dengan dirimu yang baru. Ini adalah fase yang penuh gejolak. Ini seperti berdiri di persimpangan jalan, bukan hanya ada 2 atau 3 jalur, tetapi ada banyak sekali rute yang berputar ke segala arah, dan masing-masing mengklaim sebagai jalan yang benar. Berikut hal-hal yang bisa kamu lakukan selama krisis eksistensialmu. Pertama, akui bahwa kamu tidak dapat kembali ke dirimu yang lama. Bab ini telah berakhir, dan mencoba membukanya kembali hanya akan membuatmu tidak puas. Kedua, jangan terburu-buru dalam prosesnya. Pertanyaan yang tidak terjawab memang tidak nyaman, tapi itu juga menandakan bahwa kamu berada di ambang pemahaman yang lebih dalam. Jika kamu memiliki akses ke mentor atau pembimbing, sekaranglah waktunya untuk bersandar pada kebijaksanaan mereka. Namun, jika kamu melakukannya sendirian, percayalah pada alam semesta. Anggap saja seperti jika kamu sedang dalam perjalanan jauh dan tidak melihat tanda apapun. Bukan berarti kamu tersesat. Itu berarti kamu belum mencapai penanda berikutnya. Lanjutkan perjalanan, nikmati pemandangan, dan sebelum kamu menyadarinya, kamu akan menemukan rambu-rambu yang memandumu menuju fase perjalanan berikutnya. Krisis eksistensialmu mungkin terasa seperti lingkaran ketidakpastian yang tidak pernah berakhir. Namun, ini juga merupakan tahap yang harus dilalui oleh hampir setiap individu yang sudah sadar. Dan ingat, fakta bahwa kamu bertanya adalah bukti bahwa kamu sedang berkembang. Sekalipun jawabannya belum tersedia, upaya mencari jawaban merupakan suatu bentuk kemajuan. Mungkin saat ini tidak terlihat seperti itu. Namun, ini adalah langkah berharga menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa dirimu sebenarnya. 5. Kamu mungkin merasa berhak untuk menyadarkan orang lain. Kebangkitan spiritual bisa sangat mencerahkan sehingga mudah untuk merasa seperti kamu telah membuka rahasia kosmik. Bukan hal yang aneh untuk mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang spesial, seorang pemandu di dunia yang tampaknya hilang arah. Keyakinan bahwa kamu terpilih atau unggul dapat dengan mudah menyusup ke dalam kesadaranmu. Kamu mungkin mendapati dirimu memiliki keinginan yang kuat untuk menyadarkan orang lain. Namun, disinilah kamu harus berhati-hati. Jalanmu adalah jalanmu sendiri. Setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing, lengkap dengan pelajaran dan waktunya masing-masing.
Mencoba mempercepat kemajuan spiritual orang lain adalah seperti mencoba membuka paksa bunga yang belum mekar. Ini tidak akan mempercepat mekarnya bunga, malahan dapat merusak prosesnya. Jangan salah mengartikan empatimu sebagai izin bebas untuk memberikan nasihat yang tidak diminta oleh siapapun. Niat baik kadang-kadang bisa diartikan sebagai campur tangan yang tidak diinginkan. Jadi, jagalah kebijaksanaanmu kecuali jika diminta. Alat utamamu haruslah cinta. Cinta yang murni dan tidak menghakimi. Cinta bisa menjadi dorongan lembut yang memungkinkan orang untuk mempertimbangkan perspektif baru tanpa merasa tertekan. Anggaplah percakapanmu seperti secangkir teh. Cinta harus menjadi air, dan kebijaksanaanmu harus seperti daun teh. Memberikan rasa pada interaksi, namun tidak membebaninya. Jika ada seseorang yang sudah siap dan terbuka, mereka akan meminta lebih banyak daun teh. Jika tidak, secangkir air hangat sudah cukup nyaman. Ingat, kebangkitan spiritual adalah pengalaman yang unik dan sangat pribadi. Meskipun wawasanmu mungkin terasa seperti kepingan puzzle yang hilang untuk perjalanan orang lain, mereka mungkin belum siap untuk memasukkannya ke dalam gambaran kehidupan mereka sendiri. Dan itu tidak apa-apa. Jadi, teruslah berbagi cintamu dengan bebas dan simpanlah kebijaksanaanmu bagi mereka yang benar-benar mencarinya. Kebangkitan spiritual adalah anugerah sekaligus tantangan. Sebuah tarian antara kejelasan dan kebingungan. Perjalanan otentikmu akan memandumu, dan empatimu akan memperkaya dunia di sekitarmu. Aku mendoakan semoga kamu mendapatkan hari yang indah. Thank you and I love you. Salam bijak.